Lalu yang kedua, kemudahan diperjualbelikan. Jadi teman-teman kalau misalnya beli reksadana, pastiin yang reksadananya tuh AUM-nya udah besar. Karena apa? Karena udah pasti liquid. Kalau misalnya liquid, jadinya apa? Maka kamu bisa gampang memperjualbelikan kalau misalnya tiba-tiba kamu butuh dananya. Oke? Selain itu, kemudahan yang didapat dari investor reksadana adalah bisa pilih sesuai risk profile. Oke? Nah, seperti yang tadi aku udah sempat sampaikan, reksadana sendiri juga ada bermacam-macam. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Keempat reksadana ini punya tingkat resiko dan juga return yang berbeda-beda. Jadi kita bisa pilih nih, kira-kira mana yang cocok sama kita. Sebelum kita berinvestasi, biasanya kita cari tahu dulu apa sih risk profile kita. Nah, kalau kita udah tahu, misalnya kita tipikal investor yang nggak suka sama kerugian yang terlalu besar atau fluktuasi harga, contohnya kita bisa pilih reksadana pendapatan tetap. Jadi, kita bisa pilih reksadana sesuai dengan risk profile. Lalu kemudahan yang lain udah pasti nggak pusing karena ada manajer investasi. Nah, keunggulan dari reksadana adalah untuk teman-teman investor pemula yang belum punya waktu atau nggak ngerti cara analisa sebuah instrumen, bisa percayain uang teman-teman ke manajer investasi supaya mereka bisa mengelola uang teman-teman sehingga bisa bertumbuh ke depannya. Oke? Nah, mungkin aku jawab pertanyaan dulu. Reksadana yang bagus di bidang apa aja? Sebenarnya bukan di bidang apa aja, tapi reksadana apa? Reksadana yang bagus itu tergantung sama kamu butuhnya apa, investasinya berapa lama, dan kamu tipe investor apa. Ya, jadi kalau kamu misalnya mau investasinya contoh untuk liburan tahun depan, maka yang bagus adalah reksadana pasar uang. Ya, karena reksadana pasar uang itu resikonya cenderung rendah dan hampir tidak ada fluktuasi. Tapi kalau kamu misalnya mau investasinya untuk jangka panjang, katakanlah dana pendidikan anak, misalnya 5 tahun lagi, maka reksadana apa yang bagus? Reksadana pendapatan tetap, walaupun berfluktuasi, tapi returnnya bisa optimal di atas 3 tahun, seperti itu. Oke. Nah, ini sekaligus ada pertanyaan, sebenarnya aku sekalian mau bahas juga terkait sebenarnya apa sih yang kamu perhatikan sebelum berinvestasi di reksadana. Nah, ini Dwica juga nanya, mau tanya berapa batas nilai AUM yang dimiliki sehingga dikatakan memiliki AUM yang besar. Jadi teman-teman, AUM itu semakin tinggi itu makin bagus. Artinya apa? Artinya menandakan masyarakat itu percaya terhadap manajer investasi dan tentu kinerjanya baik. Kalau aku pribadi akan melihat minimum AUM-nya itu sekitar 500 miliaran. Tapi kalau misalnya mau pilih yang minimum 200 miliaran aja, itu udah cukup oke kok. Asal jangan yang masih puluhan miliar ya. Takutnya nanti nggak bertahan beberapa tahun malah dibubarin reksadananya gitu. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum investasi di reksadana? Yang pertama, tentuin dulu tujuan investasinya, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Karena tujuan investasi ini akan menentukan kamu harus pilih reksadana yang mana. Kayak tadi aku bilang, contoh kalau tahun depan nih kamu mau nikah, ya kan, berarti butuh waktu 1 tahun. Nah, kamu nggak akan cocok kalau misalnya kamu berinvestasinya di reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham itu berfluktuasi. Takutnya 1 tahun ke depan itu ekonomi dunia belum baik-baik aja, harga saham itu belum naik, akhirnya kamu nanti nggak bisa dapat keuntungan atau bahkan portofolionya merugi dan nggak bisa jadi nikah. Reksadana saham itu cocoknya kalau kamu berinvestasinya itu di atas 5 tahun. Sebenarnya di atas 2 tahun udah cukup oke sih kalau performa dari kinerja aset manajemennya itu bagus. Tapi untuk 1 tahun instrumen reksadana saham ini kurang cocok ya. Oke, selanjutnya perhatikan juga kinerja histori 5 tahun ke belakang. Teman-teman, kalau teman-teman mau investasi di reksadana, sekarang itu banyak banget di website yang bisa
kita cari tahu kinerja dari sebuah reksadana. Tinggal lihat kira-kira kinerja historis 5 tahun terakhir seperti apa di fun fact sheet-nya. Memang kinerja masa lalu itu tidak akan mencerminkan kinerja yang di masa yang akan datang, tapi paling nggak kita punya gambaran kinerja dari reksadana ini dalam melewati berbagai siklus ekonomi. Kenapa sih harus 5 tahun gitu? Kenapa sih harus lihat kinerja 5 tahun terakhir, nggak 1 atau 2 tahun terakhir? Karena menurutku 1-2 tahun terakhir belum menggambarkan siklus ekonomi secara keseluruhan. That's why kalau analisa better 5 tahun terakhir. Oke? AUM-nya makin tinggi makin bagus. Tadi udah aku jelaskan karena bisa menandakan masyarakat percaya terhadap manajer investasi dan kinerjanya juga baik. Selanjutnya NAB. Jadi kalau teman-teman tahu, NAB ini adalah harga reksadana per unit ya. Nah, kalau secara histori atau secara jangka panjang ya, cenderung naik, berarti kinerja dari reksadananya bagus. Tapi kalau kalian misalnya cuma lihat 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir dia lagi menurun, itu bisa aja memang kinerjanya lagi menurun dalam jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang belum tentu nggak bagus. That's why aku minta kalian kalau lihat pergerakan harga dari reksadana per unit atau NAB, lihatnya 5 tahun terakhir, tarik garis panjangnya, oke? Lalu selanjutnya, sebelum berinvestasi di reksadana, perhatikan juga alokasi asetnya. Teman-teman baca yang namanya fun fact sheet ya di setiap produk reksadana, karena di sana kalian bisa melihat kira-kira uang si manajer investasi kelolain ini ditaruhnya di instrumen apa aja, di saham apa aja, di obligasi apa aja, atau di deposito bank mana aja. Ini sangat penting untuk kalian ketahui supaya kalian tahu uang kalian itu nantinya kalau diinvestasiin dipergunainnya untuk apa sih. Karena kan kita tahu ya 2020 itu banyak sekali kasus-kasus reksadana yang melakukan one prestasi di mana dana kelolaan masyarakat itu ditaruh di instrumen atau saham-saham yang bahkan kita nggak familiar gitu ya, saham gorengan atau di instrumen yang sangat beresiko atau di obligasi yang ratingnya kurang bagus gitu. Nah, untuk menghindari hal ini, sebelum memilih sebuah reksadana untuk kamu taruh uang kamu, pastiin kamu udah tahu isi dari fun fact sheet-nya, kira-kira alokasi asetnya kemana aja. Karena aku nggak perlu sebut merek, karena beberapa waktu lalu juga ada sebuah reksadana pendapatan tetap yang ternyata mengalokasikan dananya ke obligasi perusahaan yang belakangan ini lagi sering kena gagal bayar. Ya nggak apa-apa sih, kan masih ada aset lainnya ya, obligasi lainnya di perusahaan lainnya, nggak masalah juga. Tapi jangan sampai kejadian yang kayak gini tuh banyak gitu, yang perusahaan-perusahaan yang nerbitin obligasi gagal bayarnya itu terlalu banyak di dalam portofolio investasi si manajer investasi. Oke? Nah, selanjutnya perhatiin juga drawdown. Tadi aku udah sempet mention juga, drawdown itu apa sih? Kalau kalian lihat aplikasi sebuah apart gitu ya, drawdown itu adalah maksimum penurunan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Jadi ada potensi ke depannya penurunan ini bisa saja terjadi lagi, bisa saja ya teman-teman, bukan sudah pasti terjadi lagi. Nah, kalian lihat kira-kira di produk tersebut drawdown-nya berapa persen? Apakah 7%, 8%, 10%, 15%? Nah, nanti kalian bisa pertimbangin apakah drawdown-nya itu sesuai sama risk profile kalian. Caranya gimana? Misalnya ada sebuah reksadana saham, kalian lihat ternyata 1 tahun terakhir reksadana saham ini sempat drawdown katakan 15%. Nah, kalian pertimbangin apakah saya mampu menghadapi resiko apabila saya berinvestasi di instrumen ini ke depannya terjadi lagi drawdown 15%. Kalau misalnya Sobat Cuan merasa tidak mampu menghadapi resiko penurunan 15% dari instrumen reksadana ini, maka carilah instrumen reksadana yang lainnya yang mungkin lebih konservatif, seperti ya entah itu reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Jadi catatan tambahan, drawdown sangat penting untuk kita pertimbangkan. Oke?
Lanjut ya. Nah, cara kerja reksadana itu seperti apa sih? Yang pertama, udah pasti masyarakat beli produk reksadana tertentu. Maka dana dari pembelian reksadana akan dikelola oleh manajer investasi dengan menginvestasikan uang tersebut seperti ke deposito, obligasi negara, korporat, dan juga saham. Nah, return yang didapat investor adalah capital gain. Jadi investor tidak mendapatkan dividen ya. Mungkin ada pertanyaan, Kak, tapi kan kalau reksadana saham pasti produk tersebut dapat dividen kan dari sahamnya, maka dividennya apakah menjadi milik kita? Tidak menjadi milik kita secara langsung, karena dividen yang didapatkan dari sahamnya nanti akan direinvest kembali oleh manajer investasi ke dalam produk reksadana sahamnya. Oke. Nah, keuntungan invest di reksadana udah pasti beragam jenis sesuai profil resiko, modal investasinya kecil, ada produk yang bagi dividen juga untuk di reinvest, fleksibel dalam artian gini loh, kan kadang ada orang yang penentuan investasinya itu berdasarkan makroekonomi ya. Jadi makroekonomi misalnya kalau suku bunga lagi tinggi berarti kurang cocok di instrumen yang agresif seperti saham. Ya udah berarti reksadana sahamnya misalnya taking profit dulu, dialokasiin atau dipindahin ke reksadana pendapatan tetap. Kayak gitu. Karena reksadana pendapatan tetap biasanya lebih diuntungkan ketika suku bunga naik, karena obligasi yang dikeluarkan suku bunganya kuponnya akan mengikuti suku bunga yang terbaru atau dipindahin ke reksadana pasar uang, karena bunga deposito itu acuannya adalah suku bunga gitu. Nah, nanti kalau misalnya suku bunga udah mulai turun lagi, yang tadinya dialokasiin di reksadana pendapatan dan reksadana pasar uang bisa dipindahin kembali ke reksadana saham atau reksadana campuran. That's why keuntungan dari investasi reksadana adalah fleksibel. Oke. Tapi bukan berarti ya teman-teman, karena ini mudah, karena ini gampang, karena ini liquid, karena ini dikelola sama manajer investasi, nggak ada resikonya. Tetap namanya instrumen investasi pasti ada resikonya. Yang pertama udah pasti resiko penurunan nilai investasi, market risk ya. Ya kalau reksadana saham, kalau sahamnya lagi turun, ya reksadananya umumnya ikut turun juga gitu kan. Yang kedua, resiko one prestasi atau gagal bayar ya, seperti misalnya obligasi korporat. Kalau misalnya ada yang gagal bayar, biasanya akan mempengaruhi kinerja dari reksadana pendapatan tetap gitu. Terus juga resiko pembubaran. Jangan salah loh Sobat Cuan, reksadana itu bisa dibubarin. Terus kalau misalnya reksadananya dibubarin, apa sih yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya kalau reksadana dibubarin ya teman-teman, itu manajer investasi akan menjual aset-aset di dalam portofolionya, dan nantinya hasil penjualannya ini akan dibagikan ke investor sesuai dengan komposisinya ya gitu. Nah, OJK itu sebenarnya membuat aturan investor harus menerima hasil penjualan aset paling lambat 7 hari di bursa sejak dilikuidasi. Kira-kira apa saja sih faktor yang bisa membuat reksadana itu dibubarkan? Yang pertama, dana kelolaan produk reksadana kurang dari 10 miliar dalam jangka waktu 90 hari bursa sejak dinyatakan efektif. Nah, makanya tadi aku sempat bilang kan, hati-hati juga memilih reksadana, perhatikan juga AUM atau total dana kelolaannya. Kalau terlalu rendah, beresiko dibubarkan di kemudian hari. Yang kedua, untuk reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks, dana kelolaan kurang dari 10 miliar dalam 120 hari bursa. Oke. Yang ketiga, reksadana bisa dibubarkan kalau misalnya melanggar perintah atau aturan dari OJK, ya itu udah pasti ya. Oke, yang keempat, kesepakatan atau kebijakan dari manajer investasi. Jadi emang manajer investasinya gitu yang pengen bubarin reksadananya gitu. Seperti kayak dulu tuh pernah aja PT Aberdeen Standard Investment Indonesia mengumumkan pembubaran 10 produk reksadana karena penutupan kegiatan usaha di Indonesia. Sebenarnya teman-teman atau Sobat Cuan gak perlu khawatir, uangnya Sobat Cuan tuh ditaruhnya di kustodian, bukan dipegang sama manajer investasi. Jadi kalau dibubarkan, selama mereka menjual asetnya dan asetnya bisa dijual, uangnya bisa kembali, uangnya Sobat Cuan bisa dikembalikan kayak gitu. Oke, 30 menit kita sudah ngobrol. Ada pertanyaan terkait reksadana? Karena kalau nggak ada, mau aku tutup. Nah, untuk teman-teman yang tadi
baru masuk room ini bisa nonton siaran ulangnya di Instagram Cuap-Cuap Cuan. Oke, aku buka pertanyaan. Mungkin aku tungguin 2 menit. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mau pamit undur diri. Tadi ada yang nanya sih, Kak, saham gimana? Masalahnya hari ini kita lagi nggak bahas saham ya. Biar bergantian bahasnya, biar nggak bosan. Oke? Nggak ada pertanyaan? Oh ya, aku mau kasih info tambahan. Kalau reksadana itu nggak hanya ada yang konvensional, tapi juga ada yang syariah. Nah, kalau misalnya Sobat Cuan memang tipikal investor yang pengennya syariah aja, silahkan pilih reksadana yang berbasis syariah. Nah, ini ada pertanyaan dari perompak ke reksadana resiko gede nggak? Resiko tergede itu ada di reksadana campuran dan reksadana saham. Reksadana pasar uang itu punya resiko yang paling rendah karena isinya deposito dan juga obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap resikonya itu moderat. Masih bisa berfluktuasi, tapi fluktuasinya itu sedang aja gitu, nggak setinggi fluktuasi dari saham. Paling kalau misalnya turun ya, penurunannya itu ya maksimal 7-10% gitu. Jarang yang sampai di atas 10% untuk reksadana pendapatan tetap. Kalau turunnya di atas 10% itu biasanya berarti ada yang salah dengan portofolio dari produk tersebut.